masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita boleh berkumpul bersama-sama secara online. Kalau sebentar kita mau mulai ibadah kita, mari sebelumnya kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Pada kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul sama-sama via online Tuhan. Kami datang dengan satu kerenuhan hati kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam melalui setiap pujian yang kami naikkan pada sore hari ini, nama-Mu saja yang dipuji dan disembah Tuhan. Tuhan juga mau kumpulkan teman-teman kami yang masih belum bergabung, supaya bisa boleh bersama-sama dengan kami, berkumpul sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, di nama Tuhan, bersyukur selama 1 minggu ini kita boleh sama-sama merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, setiap hari penyertaan Tuhan ya itu tidak pernah lepas bagi setiap kita, dan marilah pada sore hari ini kita mau sama-sama membawa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari demi hari kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ini yang menjadi suatu kerinduan kami pada malam hari ini, betapa hati kami sungguh merindukan Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang amat baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajar berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari sebelum kita firman Tuhan, kita mau sama satu hati kita mau berdoa bersama ya. Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah menjadi kerinduan setiap hati kami, betapa kami, anak-anak kaum muda dan remaja-Mu, sungguh merindukan pribadi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan nama-Mu yang disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami punya Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, bukai telinga kami Tuhan. Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan malam hari ini boleh kami terima, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan sungguh Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Oke. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Shalom. Kalau boleh bisa semuanya dibuka ya. Ayub mana nih? John, Esther, waduh. Selin, John itu siapa ya? Franz ya? John Franz ya. Halo Franz, gimana Franz? Alil itu mana Alil ya? Alil, bisa dibuka Alil? Waduh, tambah gondrong nih Esther ya. Kaget om. Puji Tuhan. Alil, wow, udah ganteng gini kok malu-malu ya. Puji Tuhan. Ya, Ayub udah tambah gede sekarang ya. Puji Tuhan. John, ayo Fran, buka Fran. Sevanya Laswardi itu siapa ya? Seva ya? Seva. Oh, Seva. Oh, Seva sudah mulai gabung ya? Udah lama gabung. Berarti udah gabung ya? Sering gabung kok Om, siap gabung. Oh gitu. Berarti lain kali Jojo bisa gabung nih ya? Biar Seva ada temennya ya? Juduan ya. Baru kali ini bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Percaya kalian dalam kondisi yang
luar biasa ya. Amin. Puji Tuhan ya. Meskipun kondisi kayak gini, kadang-kadang kita berpikir ya, wah sampai kapan ya? Semua orang pasti akan bertanya seperti itu ya. Bukan hanya kalian, semua orang. Karena apa? Om sering dapat sharing ya, dari namanya orang tua, dari papa mama kalian. Mungkin kalian tidak tahu ya, papa mama kalian tuh suka sharing. Sharing apa? Mereka tuh bingung. Tuhan, kayak apa ini untuk bisa membayar uang sekolah kalian? ya, bagaimana bayar uang sekolah kalian? Karena apa? Pekerjaannya pasti terkena imbasnya dari COVID ini. Belum harus bayar kebutuhannya sehari-hari, biaya kehidupan kalian, ya. Orang tua kalian pasti akan berpikir keras ya. Tuhan, apa ini? Paling tidak jangan sampai anak-anak tuh tahu keadaan orang tuanya yang sedang mengalami kesulitan. Ya, jadi pada momen kali ini ya, ini kan masih ada bau Imlek ya. Sebelumnya ucapin juga Imlek ya, kalau ada sini ngerayain ya. Kongsi faca ya. Sudah yang dapat angpau siapa ini? Yang sudah dapat angpau ini. Senyum-senyum nih. Yohanes nih, Yoyo nih. Oh ya, Gyongki. Yang senyum-senyum ya. Puji Tuhan ya. Besok adalah hari yang berkesan juga, yaitu hari Valentine ya. Valentine, orang pasti sudah tahu semua itu hari kasih sayang. Dan malam hari ini, juga ada hal-hal yang berbau dengan Imlek dan juga Valentine. Tengah-tengah ya, jadi berbaur ya. Jadi kisahnya itu berbaur supaya kalian tuh bisa memahami. Oh, arti Imlek itu apa? Lalu Valentine tuh bagaimana ya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa ngikuti ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada satu kisah ya, cerita dari orang tua ini. Orang tua kalian itu mengharapkan kalian ini next time itu akan punya masa depan yang baik. Tidak ada orang tua yang berpikiran, masa bodoh, mau sekolah ya sekolah, mau nggak sekolah ya silakan, ya mau ke gereja ya silakan, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Seperti saat ini kalian ikut Zoom, pasti ada yang mendorong kalian, yaitu orang tua kalian. Mungkin hamba Tuhan, sebagai orang tua kalian, ya seperti kakak-kakak di sini ya, itu juga mewakili dari Tuhan juga, yang mengharapkan kalian, ayo sama-sama aktif di dalam Zoom ini. Supaya kenapa sih? Supaya kalian punya masa depan yang lebih baik, masa depan yang betul-betul bisa memberkati orang tua kalian. Maksudnya memberkati itu apa? Supaya masa depan kalian itu baik, tidak nyusahin. Tidak nyusahin. Sekarang bayangkan aja ya, kalian di sini siapa yang punya adik? Wah, Priscilla punya adik dia. Nah, siapa adiknya Priscilla namanya siapa? Apa namanya ya? Sean, Om. Siapa? Oh, Sean. Oke, bagus. Ya. Nah, kalau seandainya Priscilla punya adik yang namanya Sean, itu nyusahin, nakal, ganggu aja ya. Mau makan minta disuapin terus ya. Papa mamanya repot kerjaan, minta harus diajak main terus. Rasanya kan kita sebagai seorang kakak itu pasti kan males ya. Kok gini terus ya? Saya terganggu kerjaannya. Saya ini kerjain tugas sekolah banyak. Belum kerjain PR, belum ada ulangan-ulangan, ya belum ada tugas-tugas lagi. Kok harus ngeladeni namanya Sean kalau anaknya baik nggak apa-apa, tapi nyusahin, nggak mau diem, gangguin, bikin rumah jadi berantakan, sudah dirapiin, diberantakin lagi. Rasanya aduh ya, pegel ya. Nah, itu yang namanya menyusahkan. Orang tua tuh kayak gitu. Jadi, percaya betul kakak-kakak kalian di sini sungguh-sungguh mengasihi kalian. Karena apa? Berkorban waktu ya, ngatur acara seperti ini lewat Zoom ya.
Ya seperti Kak Fendi, Kak Joshua, Kak Vita ya, sini Kak Kak Vita ada 2 ya, kok Jovita sama Vita ya, sama Luisa ya. Mungkin di sini ada Kak Yere ya. Nah, mereka semuanya itu berkorban untuk kalian semuanya supaya kalian punya masa depan yang lebih baik, yang bisa memberkati orang tua kalian. Dan apalagi memuliakan nama Tuhan. Maksudnya memuliakan nama Tuhan itu apa? Kalau ditanya sama orang, wih, kok sekarang kok Yoyo hebat ya, main game boleh, tapi di saat ada tugas, dia tinggalkan main gamenya, dia lakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Wah, orang-orang heran. Padahal sebab apa? Kalau seusia Yoyo dengan teman-temannya itu, kalau sudah namanya main game, lupa waktu, lupa belajar, lupa makan, lupa tidur, dan lupa mandi. Ya. Tapi Yoyo sekarang sudah enggak ya. Yoyo hebat ya sekarang ya. Nah, itulah contoh orang yang memuliakan nama Tuhan. Hidupnya itu boleh jadi satu kesaksian bagi orang lain. Itu yang namanya memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan mau dengarkan firman Tuhan yang Om ambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Sebenarnya ada ayat yang 1 ya, 1, 2, 3 ya. Om akan bacakan ya, Efesus pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Mungkin Kak Fendi bisa membantu nayangkan ya. Efesus pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Kalau kasih terjemahan pakai Alkitab yang lain ya, biasanya pakai YH ya, firman Allah yang hidup ya. Di situ dikatakan, anak-anak taatilah orang tuamu karena Allah telah memberi mereka wewenang atas kamu. Hormatilah ibu bapamu. Dari 10 hukum Allah, inilah yang pertama yang diakhiri dengan janji. Janjinya apa? Jika kamu menghormati ibu bapamu, kamu akan panjang umur dan hidupmu penuh dengan berkat. Puji Tuhan ya. Siapa yang di sini yang nggak kepingin diberkati? Kita semua kepingin diberkati. Diberkati itu artinya apa? Dipelihara oleh Tuhan. Apa yang menjadi keinginan, jadi cita-cita itu keturutan. Ya, itu namanya diberkati Tuhan. Bukan berarti itu diberkati itu punya segalanya. Punya kendaraan bermotor, ya, punya rumah yang bagus, ya, terus punya baju-baju sepatu-sepatu yang bermerek, bukan ya. Yang dimaksud diberkati itu kalian itu dipelihara Tuhan. Kalian dilindungi oleh Tuhan dari kondisi saat ini COVID. Waduh, itu sangat menakutkan loh COVID itu ya. Betul, itu sungguh kenyataan COVID ya. Nanti di dalam grup Om akan kasih kesaksian seseorang yang ngentengno ya, yang meremehkan COVID itu kayak apa. Akhirnya dia saat itu kena COVID, lalu dia saksi. Waduh, enggak enak sakit COVID itu. Betul, itu penyakit itu ada ternyata ya, berbahaya. Nah, kalau kalian terpelihara oleh Tuhan, itu namanya berkat Tuhan. Lalu kalian sekolah di sekolah yang baik. Mungkin saat ini hanya lewat Zoom ya, sekolah itu ya. Baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu juga pakai Zoom ya. Ada beberapa kuliah itu yang nggak pakai Zoom, seperti Kakak Kesia ya, itu juga, saat ini sudah nggak pakai Zoom ya, mereka offline ya. Nah, jadi banyak hal yang kita terima itu merupakan berkat Tuhan. Orang tua kalian sehat, orang tua kalian damai, rukun ya, nggak ribut ya, itu sudah namanya berkat Tuhan. Coba kalau kalian punya orang tua ribut melulu ya, kalian pernah lihat piring terbang, wah rame ya,
piring terbang, gelas terbang, kursi terbang ya. Rasanya nggak betah di rumah. Kepinginnya lari dari rumah, mojok, cari warung, ngopi, cari kesempatan ketemu teman, rokokan. Nah itulah biasanya anak-anak remaja lari dari masalah. Tetapi kalau kita berada di dalam berkat Tuhan, Tuhan tuh pelihara banget. Orang tua diberkati Tuhan pekerjaannya, kalian dipelihara kesehatannya, sekolah kalian bisa ngikuti pelajaran dengan baik, itu sudah berkat Tuhan. Kalian bisa ngikuti, bisa ngerjain tugas-tugas, ada saja yang namanya pertolongan Tuhan. Itu namanya berkat Tuhan, ya. Dan yang satu hal apa? Cita-cita kalian itu bisa terwujud, bisa tercapai itu karena berkat Tuhan. Lalu bagaimana cara mencapainya? Halo, bagaimana cara mencapainya? Nah, kita akan membaca di dalam Mazmur 31 ayat 24 dan 25 ya. Om akan bacakan Mazmur ya. Bentar. Sudah ketemu? Mazmur pasal 31 ayat 24 dan 25. Akan bacakan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan, tetapi orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Itu ya, di chat udah ditulis sama Kakak Fendi ya. Nah, kuncinya satu, supaya kalian tuh diberkati Tuhan. Pertama tadi, hormatilah orang tuamu. Bagaimana cara menghormati orang tua kita? Kita mau belajar menerima orang tua kita apa adanya. Ya, orang tua kita itu kita belajar ya. Orang tua kita bukan orang latar belakang itu semuanya baik. Mereka punya latar belakang pendidikan yang mungkin biasa ya, tidak seperti kalian. Lalu kemampuan orang tua kalian tuh biasa-biasa saja, tidak seperti yang yang seperti yang kalian harapkan ya, cakap dalam segala hal ya, tidak semua. Bisa jadi orang tua kalian bisa jadi punya kelemahan tubuh, sakit-sakitan ya. Nah, kadang-kadang juga ribut ya, pernah lah namanya cekcok orang tua ada. Mungkin di sini ada orang tua yang nggak akur, ya orang tuanya ribut ya, suami istri, papa mama ribut ya, ada juga. Mungkin di sini ada juga yang karena apa? Papanya sudah tidak ada atau mamanya sudah tidak ada, tinggal seorang diri. Ya, nah banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tua kita. Kita mau belajar menerima orang tua kita apa adanya. Dengan cara apa? Kita mau mengasihi orang tua kita. Kita mau menerima orang tua kita tuh, ya kita mau belajar untuk bisa ngerti orang tua. Kita belajar sopan sama orang tua, hormat sama orang tua. Karena apa? Dalam usia-usia kalian, Om sering dengar ya, orang tua dibentak-bentak sama anak-anak. Apakah itu baik? Itu bukan jadi contoh yang baik. Itu sudah membuat Tuhan tuh sedih. Kenapa kok anak remaja seperti ini ya? Dan itu akibatnya apa? Akibatnya yang rugi anak remaja itu sendiri. Hidupnya tidak akan karuan, hidupnya nggak karuan, dan hidupnya masa depannya akan sulit ya mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena apa? Karena sudah tidak mau menghargai orang tua. Ya, jadi kita mau belajar menghargai orang tua kita itu kenapa? Karena orang tua itu punya zamannya berbeda dengan kita. Dulu zamannya orang tua kita tuh ya kalian tahu sendiri kan, permainan kita tuh orang tua tuh kayak apa ya. Lalu budaya kita orang tua tuh kayak apa? Berbeda dengan sekarang. Sekarang serba cepat, maunya cepat, segala sesuatunya kalau bisa dapat jawaban sekarang. Nah, berbeda dengan orang tua. Orang tua tuh mikir ya. Apa yang dipikirkan banyak, pertimbangannya banyak. Sehingga kita harus bisa memahami orang tua. Kadang kalau kita minta sesuatu sama orang tua, belum tentu kalian langsung dijawab. Betul? Ma, belikan aku sepeda ya, Ma. Belikan aku handphone ya, Ma. Langsung orang tua tidak langsung memutuskan, ya, nanti kita belikan ya, enggak. Nanti lihat dulu.
pertimbangan orang tua itu banyak kepada kalian. Ya, kenapa? Karena orang tua punya pemikiran alasan yang tersendiri, ya, sehingga tidak selalu permintaan kita dituruti. Nah, kita harus bisa memaklumi orang tua dan tidak memaksakan diri kita pada orang tua kita. Karena apa? Kalau dengan orang tua saja kita tidak bisa mengerti, bagaimana kita dengan Tuhan? Tanpa sadar, kita dengan Tuhan ya, kita tuh kurang ajar loh. Jujur enggak? Kita tuh kurang ajar sama Tuhan. Contohnya apa? Memaksakan apa yang kita inginkan pada Tuhan untuk nuruti apa yang kita mau. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Lah kamu belajar saja asal-asalan. Terus kamu ngerjain tugas ya enggak. Waktunya hanya habis untuk mainan game. Waktunya kamu habis untuk sosmed. Lalu kalian disuruh apa? Kalian minta sama Tuhan suruh menolong kalian supaya kalian bisa belajar dengan baik. Kamu bisa mengerjakan ujian, ulangan dengan bagus. Tugas-tugas kalian bisa selesai dengan baik. Itu nama saja dengan apa? Memaksakan Tuhan nuruti omongan kalian. Nuruti omongan harapannya kita. Waduh, Tuhan itu sedih. Dan itu namanya artinya apa? Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Kalau kita sudah nggak benar, kita sudah banyak waktu kita terbuang sia-sia, banyak tongkrongannya sama teman-teman, kita malas untuk belajar, malas ngerjain tugas, lalu banyak hal kita tuh malas untuk menyicil ya pelajaran-pelajaran yang sulit-sulit ya, yang hafalan ya. Ya akibatnya apa? Yang rugi kita sendiri. Di saat kita sedang menghadapi ulangan, ujian, ya jujur pasti kita akan kelabakan ya, kelabakan betul. Nah itulah yang Om harapkan, kalian belajar untuk menghargai orang tua kalian dengan baik. Nah, selanjutnya apa? Kita juga di dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Kita belajar untuk apa? Menghargai orang tua dan menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu tujuannya apa? Kita kan punya teman berbeda pandangan. Kita punya teman yang berbeda prinsip. Mereka punya kebiasaan yang berbeda. Cara berpikir mereka berbeda. Kita bisa menerima mereka apa adanya. Oh, menghargai. Jadi apa? Nggak terjadi keributan. Karena apa? Kadang-kadang kita kepingin maunya sendiri supaya orang lain tuh nuruti dan dengarkan omongannya kita. Tetapi kita nggak mau dengarkan omongan orang lain. Nah, itu namanya sudah nggak seimbang. Kita nggak sudah bersikap nggak benar. Berarti kita apa? Minta dihargai, tetapi nggak mau menghargai orang lain. Nah, itulah prinsip pertama di dalam menghargai atau menghormati orang tua adalah menghargai orang tua dan menghargai orang lain. Apapun yang menjadi keterbatasan orang tua kita, kita belajar menerima orang tua kita tuh dengan baik. Ya, jangan berpikiran kita tuh lalu wes papa deso ya, mama deso ya, papa tell me ya, mama tell me ya, tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, akhirnya kalau ada masalah nggak mau ngajak ngomong orang tua, yang diajak ngomong teman-temannya, bahkan tetangga kalian, itu jadi kerugian besar buat kalian. Ya, jadi pertama hormatilah orang tuamu dengan menghargai dan menerima orang tua apa adanya. Lalu berikutnya, ya kita belajar untuk minta pimpinan Tuhan. Orang tua kadang-kala memberi nasihat yang kadang-kala itu tidak bisa kita terima dengan baik. Kadang-kadang kita kan maunya sendiri nih, ya maunya sendiri. Tetapi orang tua berpikiran lain. Contohnya, ya, nah, kamu tidur teratur ya, makan teratur, ya. Jangan suka telat makan. Kalau kamu pas tugas, jangan lupa jamnya makan, ya. Jangan kamu nunda makan. Tapi kalian sibuk, sudah namanya main game, lupa makan, lupa tidur, lupa mandi, ya. Sudah main game, apalagi keluyuran. Akibatnya apa? Mah kalian akan terganggu. Seperti Om kesaksian. Om dari SMA makannya nggak teratur, sering nggak makan. Akibatnya sakit mahnya sampai sekarang. Dan untuk sembuh agak susah. Mau dikasih obat dokter apapun agak susah. Karena apa?
Karena sudah dulu sampai mau memuntah darah ya. Karena apa? Karena telat makan ya. Udah telat makan, terus minumnya apa? Minumnya alkohol ya supaya ngilang ngantuk supaya bisa belajar. Kan supaya mata melek itu apa? Kasih alkohol sama Coca-Cola ya. Yang apa tuh? Yang alkoholnya 45% ya. Waktu itu namanya XO ya. Nah, teman punya XO dicampur Coca-Cola, minum itu supaya apa? Supaya bisa belajar malam-malam. Dan memang akhirnya mata melek sampai pagi ya bisa belajar. Tapi yang jadi masalah apa? Mahnya sampai akhirnya muntah-muntah ya, hampir muntah darah ya. Nah, itu masalah dari sendiri ya. Puji nama Tuhan. Jadi orang tua itu punya nasihat-nasihat yang perlu kita dengar. Meskipun itu sederhana, kita belajar hormati orang tua. Ya Pak, ya Ma, ya Ayah, ya Ibu. Ya nanti saya coba dengarkan ya. Tetapi ada juga orang tua yang kurang perhatian, yang maunya sendiri. Ada juga. Bahkan ada orang tua yang begitu keras mendidik anak-anaknya ya. Mungkin di sini karena kalian mengalami sesuatu yang nggak enak ya. Minta tolong semua dibuka ya. Karena apa? Masih tahu ya, kalau kalian betul-betul cinta sama Tuhan, kalian mau respect, menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan berarti apa? Kalian bertatapan langsung dengan Tuhan, bukan dengan ya. Bagi enggak masalah, tapi kalian sendiri berhadapan dengan Tuhan. Seperti saat ini ya, kalian berhadapan dengan Tuhan. Kalian mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk tetapi untuk kalian sendiri. Dan sendiri merasakan berkatnya buat juga. Kalau penyampaiannya itu bisa memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Lalu apalagi kita belajar. Mungkin orang tua ngasih nasihat, kamu jangan merokok ya. Sini laki-laki ada yang merokok, ya. Halo, ada yang merokok. Lalu kebut-kebutan, ya. Nah, males, ya. Suka nipu orang, ya. Lalu kadang-kala kita melihat ya, apa yang ada di sekitar kita ya, teman-teman kita seperti itu. Apalagi mungkin orang tua kita seperti itu ya. Orang tua kita males ya. Orang tua kita suka nipu ya. Orang tua kita mungkin suka merokok ya, marah-marah ya. Tidak bisa ngasih contoh yang baik. Nah, kalian belajar untuk bisa memberkati orang tua kalian. Dengan cara apa? Kalian bisa mendoakan orang tua kalian. Sudahkah kalian mendoakan orang tua kalian? Kalau orang tua kalian sedang ada masalah, mungkin papa mama sedang ribut. Sudahkah kalian mendoakan papa mama, Tuhan tolong berikan damai sejahtera-Mu ada di dalam keluarga ini. Kalau papa mama sedang ada kesulitan keuangan dalam pekerjaan, sudahkah kita anak-anak memberkati orang tua? Tuhan berkati orang tua papa mama saya Tuhan. Supaya pekerjaannya diberkati Tuhan. Ada orderan-orderannya masuk. Papa diberi kelancaran di dalam pekerjaan. Dilindungi pekerjaannya. Supaya apa? Supaya terhindar dari bahaya. Ya, terhindar dari kecelakaan. Sehingga papa mama pulang pergi selamat ya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita sama orang tua. Ya, bukan berarti kita sama orang tua tuh disuruh ngepel, nyapu, ya itu biasalah ya. Kalian bagus lah kalau kalian melakukan seperti itu, cuci piring itu bagus ya. Tetapi satu hal, kasih kalian kepada orang tua kalian. Seperti besok mau dirayain Valentine ya, kalian belajar untuk mendoakan orang tua kalian. Berkati orang tua kalian, ya. Berkati papa mama kalian ya. Mungkin saat ini kalau papa mama sedang kurang sehat ya, doakan sakitnya apa Tuhan jamah papa Tuhan, berikan kesembuhan buat papa mama. Ya. Jadi kalian itu namanya punya hati yang bisa jadi contoh yang baik. Meskipun orang tua kalian tidak sesuai yang kalian harapkan ya, suka marah-marah. Marah-marah itu penyebabnya ya kasih tahu ya. Dia ada kepahitan. Ya, kasih tahu ya. Orang yang suka marah-marah itu karena kepahitan. Mau kasih contoh, kalian punya anjing. Siapa di sini yang punya anjing? Nah, kalau kalian punya anjing hewan, kalian suka mukul ya, nggak dikasih makan ya, sering
goda, sering mukuli, pokoknya sering disakiti ya, anjing itu akan jadi anjing yang galak. Anjing itu akan jadi anjing yang galak. Ya. Jadi kalau ketemu orang akan gigit ya. Itu kalau anjing. Begitu pula dengan seseorang yang sering mengalami kekecewaan. Mungkin orang tua kalian pernah ditipu ya. Masa lalu orang tua kalian mungkin kurang baik ya. Akhirnya apa? Orang yang luka pasti kalau kesenggol itu sakit ya. Kesenggol itu pasti tersinggung ya. Nah, begitu pula dengan orang tua kita. Jadi orang tua emosional karena apa? Pasti ada sesuatu masalah yang belum terselesaikan. Mungkin dalam kerjaannya, mungkin dengan keluarganya, ataupun dengan orang lain. Nah, di sini kalian berdoa, Tuhan, biarkan kuasa Tuhan bekerja menjamah hati papa dan mama saya. Doakan ya, doakan. Damai sejahteramu itu mengalahkan segala kuasa roh, segala roh kepahitan ya Tuhan, yang saat ini mengganggu orang tua saya. Nah, itulah peran kalian sungguh-sungguh diharapkan di dalam keluarga. Kalian boleh jadi berkat, ya. Bukan lalu apa? Mungkin di sini kalian ada rasa malu, kurang dihargai oleh orang tua kalian, ya. Kalian merasa minder untuk berkumpul dengan teman kalian minder. Aku memang seperti ini ya. Karena apa? Bisa menyadari karena orang tua kalian menuntutnya terlalu banyak. Lanjutannya, kalian kurang dihargai oleh orang tua kalian, kurang dipuji sama orang tua kalian. Bisa maklumi. Tapi satu hal, kalian datang sama Tuhan, kalian minta sama Tuhan, Tuhan, saya percaya meskipun orang tua tidak memuji saya, tetapi Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Nah, ucapkan perkataan Tuhan Yesus sayang sama saya, ya. Meskipun orang tua ya mengabaikan saya, tapi Tuhan Yesus melindungi saya. Contohnya ada dalam Alkitab banyak, ya. Contohnya Daud. Daud itu anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya, tidak disayang sama orang tuanya. Karena apa? Badannya keceng, ya. Udah badannya keceng, kecil. Tugasnya apa? Suruh angon wedus, ya. Wedusnya cuma 3 atau 4 ekor. Suruh angon wedus, ya. Yang kakak-kakaknya gagah-gagah semua ya. Disuruh ikut tentara semua ya. Tapi Yusuf suruh apa? Daud suruh apa? Suruh angon wedus ya. Nah, kadang ada satu firman Tuhan mengatakan Daud itu the outsider man ya. Orang yang diabaikan, orang yang tidak dianggap sama sekali di dalam keluarganya. Mungkin kalian seperti itu. Kalian jangan berkecil hati atau merasa rendah diri. Karena Tuhan cari orang-orang yang seperti ini untuk dipakai Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kalian jangan bersedih hati, jangan berkecil hati dengan keadaan kalian, kondisi kalian, karena Tuhan tuh sayang sama kalian. Tuhan mengasihi kalian, Tuhan mau pakai kalian menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Selanjutnya apa? Kita juga belajar ya untuk bisa mengerti orang tua ya. Orang tua berjerih payah itu tujuannya supaya kalian punya masa depan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Mungkin orang tua kalian hanya lulusan SD, SMP, SMA. Mereka berkeinginan kalian kalau bisa sekolah setinggi-tingginya. Bisa S1, S2, S3 ya, S4, S5 ya. Nah, pokoknya setinggi-tingginya gitu ya. Kalau bisa jadi profesor gitu ya. Nah, supaya kalian tuh bisa memberkati orang tua kalian. Nah, itu keinginan orang tua kalian. Pengen masa depan yang lebih baik. Dan jangan jangan adik-adik semuanya itu heran. Semua tabur tuai itu ada. Kalau kalian saat ini meremehkan, mengabaikan nasihat orang tua, kalian akan menuai masa depan yang kurang baik. Ada anak yang sifatnya nggak mau dengerin orang tua, malas belajar, dikasih kesempatan sekolah yang baik, ugal-ugalan, nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Akhirnya sekolah pas-pasan, ya bisa jadi nggak naik.
Lulusnya kuliah juga pas-pasan nantinya. Bukan masuk kuliah yang favorit, tapi sekolah, ya pokoknya asal kuliah saja. Akibatnya, nanti cari kerja susah. Ya, cari kerja susah. Lalu harapan orang tua tuh kalian menjadi orang yang lebih baik dari orang tua kalian akan pupus. Terus kalian akan dapat kerjaan yang sulit. Ya, semua orang-orang yang berprestasi itu karena apa? Perjuangannya luar biasa. Meskipun belum tentu orang yang kuliah itu bisa berhasil ya, belum tentu. Kita banyak melihat kesaksian ya, Jack Ma. Itu bukan orang dari fakulti, bukan ya. Dia hanya lulusan cuma sastra Inggris ya. Dia hanya lulusan bahasa Inggris saja. Tetapi Tuhan pakai dia luar biasa bisa memberkati negara Cina ya. Konglomerat nomor 1 di Cina ya Jack Ma ya. Bisa memberkati ya. Nah, demikian juga orang-orang yang berprestasi yang lain di Indonesia ya. Itu karena perjuangannya, prestasinya. Dalam kondisi yang ada dia mau berusaha sungguh-sungguh. Dan kalian kasih tahu rahasianya satu, ya. Belajar berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau berusaha, belajar dan berdoa untuk bisa mengangkat harkat martabat orang tua saya. Ayo, bisa ditirukan ya. Saya mau belajar, saya mau berusaha dengan sebaik-baiknya, saya mau berprestasi sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Karena apa? Kalau kita punya pikiran yang demikian, jangan heran, itu sudah menjadi harapan doa kalian di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6. Apa? Jikalau firman-Mu di dalam aku dan aku di dalam engkau, apa saja yang engkau minta, Tuhan akan kabulkan. Karena apa? Apa yang kita minta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mengangkat harkat martabat orang tua itu Tuhan senang sekali. Wah, berarti anak-anak itu ngerti. Bisa mau mengangkat harkat martabat orang tua kalian. Dan itu yang tanamkan juga pada anak-anak Karena sendiri sudah ngalami. Ya, berada di kota Surabaya ini, merantau ya. Dari nggak punya apa-apa ya. Merantau dari desa ya. Dari desa, perantau ke kota Surabaya, nggak punya apa-apa ya. Cuma satu, hanya kepingin mengangkat harkat martabat orang tua Dulu orang tuanya selalu direndahkan ya, selalu jadi bahan omongan. Wes pokoknya omongannya nggak baik. Karena maklum kita orang nggak punya. Mau dulu saja sekolah jalan kaki ya, kalian bersyukur bisa naik motor ya, bisa naik angkutan ya. Enggak jalan kaki ya. Pacaran saja sama Tante Hana ya, itu juga jalan kaki ya. Puji Tuhan kok Tante mau sama ya, itu luar biasa ya. Di sini pasti nggak mau ya pacaran naik motor ya, pacaran naik jalan kaki nggak mau ya. Syukur-syukur kalau bisa pinjam tonggone ya, pinjam temennya ya, sedang motor ya. Waduh ya. Belajar pada apa yang ada. Kalau adanya ini ya sudah disyukuri. Kalau nggak ada ya sudah nggak masalah. Jadi belajar betul menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Dan itu yang bisa bagikan pada malam hari ini. Jadi makna Imlek pada yang sudah kita lewati kemarin, tujuannya apa? Kalian belajar menghormati orang tua kalian dengan baik. Lalu bagaimana melakukannya? Dengan penuh kasih ya kepada orang tua kita. Dengan apa? Kasih itu. Kita mau belajar mendoakan orang tua kita. Belajar mengerti keadaan orang tua kita. Dengan cara apa? Kita mau ya dapat bisa memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Bukan hanya kasih sayang saja, bikin es teh, minuman kopi atau enggak, bukan itu aja ya. Yang terpenting doakan orang tua kalian. Supaya orang tua kalian hidupnya diberkati Tuhan. Kalau orang tua diberkati Tuhan, kalian juga akan menerima cipratannya, ya. Puji nama Tuhan. Dan satu hal yang terakhir, doakan supaya kalian punya masa depan yang lebih baik dengan apa? Mengangkat harkat martabat orang tua. Ya, puji nama Tuhan.
Ya, firman Tuhan tidak akan berpanjang, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Saya serahkan waktunya kepada Fendi. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Ya, Puji Tuhan. Semua dibuka ya. Ayo, John, Priscilla, Alil, Esther, Yoyo, Seva, kita akan berdoa ya. Puji Tuhan. Alil nggak perlu malu-malu ya, Alil Putra ya, nggak perlu malu-malu. Om lihat kakaknya Alil itu Yohanes dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, anaknya berani, ya, bukan malu-malu, ya. Karena malu-malu itu sama saja dengan malu-maluin, ya. Orang yang jiwa malu berarti dalam hatinya ada kesombongan, ya. Jadi jangan sampai di antara kita tuh ada kesombongan karena apa? Kita malu-malu, malu menampakkan diri kita, ya. Jangan ya. Om lihat kalian tuh punya benih-benih yang betul-betul luar biasa ya. Tuhan ingin pakai kalian untuk jadi berkat. Ya. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Kita mau doa, sikap doa yang baik kalian tunjukkan kalian menghadap Tuhan. Ya, enggak usah tidur-tiduran. Kita mau berdoa ya. Tuhan tahu keadaan kalian, Tuhan tahu kondisi kalian. Tuhan tahu apa yang kalian pikirkan. Saat ini Tuhan pun juga tahu apa yang ada di hati kalian. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita buka kedua tangan kita. Oh ya ratamashiki ya ratamaramasiki ya. Oh ya ratamashiki ya ratamaramalamashi ya ratamaramalamashi ya. Oh ya ramashiki ya ramaramaramashiki ya ratamaramalamashi ya. Tuhan, Engkau melihat hati-hati kami Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kami dan apa yang ada dalam pikiran kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau kami melihat kebesaran kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, rancangan-Mu terhadap kami Tuhan. Kalau Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, sungguh luar biasa pengorbanan-Mu Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mau menerima kami Tuhan. Engkau menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Bahkan Tuhan, segala kutuk dari orang tua kami sudah disalibkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga kelemahan orang tua kami tidak menurun pada diri kami Tuhan. Kami adalah benar-benar lahir baru Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami adalah umat penembusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdamai Tuhan. Bukan dengan hanya Engkau saja Tuhan. Kami mohon ampun akan setiap kesalahan dosa kami Tuhan. Yang kami sadari seringkali mengecewakan-Mu Tuhan. Kami mengecewakan orang tua kami yang menjadi wali Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kalau orang tua kami yang kelihatan kami sendiri tidak bersikap dengan baik dan benar. Bagaimana kami bersikap hormat terhadap Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami belajar pada malam hari ini. Berikan kami hati untuk menghormati orang tua kami. Menghargai orang tua kami. Mau mengerti Tuhan jeripaya orang tua kami. Yang begitu saat ini Tuhan. Menyedihkan, memprihatinkan Tuhan. Tolong ya Tuhan, kasihanilah orang tua kami Tuhan. Yang berpikir sampai semalam tidak bisa tidur. Bahkan Tuhan harus menangis Tuhan di kaki Tuhan. Karena memikirkan bagaimana untuk bisa menghidupi kami Tuhan. Kalian semuanya Tuhan. Karena itu Tuhan berikanlah orang tua kami kesehatan. Berkat-Mu tercurah buat orang tua kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi orang tua kami. Di dalam kesehatan, juga di dalam Tuhan, pekerjaan orang tua kami. Biarlah orang tua kami tetap rukun ya Tuhan, antara papa dan mama Tuhan. Supaya di dalam kerukunan Tuhan, berkat-Mu itu tercurah mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di antara kami punya papa atau mama Tuhan, yang tidak berkenan di hati Engkau Tuhan, suka marah-marah Tuhan, suka melakukan perbuatan yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau jamah hati papa atau mama Tuhan, jamah hatinya Tuhan, jamah Tuhan. Sebutkan namanya siapa ya, papa mama ya.
Sebutkan ya, doa aja sama-sama ya. Sebutkan, Tuhan, ampuni papa mama saya Tuhan. Jamah hati papa mama saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hatinya diubahkan Tuhan. Ada firman mengubahkan hati papa mama saya Tuhan. Dan jadikan saya saksi Kristus Tuhan. Sehingga hidup saya tidak seperti orang tua saya Tuhan. Tetapi hidup saya jadi berkat yang memberi kedamaian buat orang tua saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga ya Tuhan Yesus, kami mau berdamai dengan masa lalu saya dan berdamai Tuhan dengan diri sendiri Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan hidup saya menjadi berkat ya Tuhan. Menjadi berkat, saya bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah saya dengan baik. Saya boleh beribadah seperti saat ini lewat Zoom ya Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan cinta kepada Engkau, tidak asal-asalan, tidak harus dipaksa oleh orang tua atau oleh kakak-kakak yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena waktunya sudah tidak banyak. Bawa saya Tuhan lebih dekat padamu untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya pada waktu Tuhan datang, didapati saya Tuhan, hidupnya berkenan di hati Tuhan. Setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah hati saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak saya yang sudah memberikan waktu, ya Tuhan, memberkati saya Tuhan. Berkati ya, kakak Fendi, kakak Yovita, kakak Vita, kakak Lewisa, ya Tuhan, kakak Yosua, ya Tuhan, kakak Yere, Tuhan. Dan mungkin ada kakak-kakak yang lain yang masih belum bergabung, ya Tuhan, kakak Hoksan, ya kakak Ferry, Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu yang berlimpah, juga Kak Nike, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah memberkati kakak-kakak kami yang sudah memberkati kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat kebaikan-Mu, kami percaya Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.